Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning Ikrimah class, Abdullah class, and Abdurrahman class. I hope you in the good condition. Hari ini kita akan mempelajari materi di pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Before we going to the explanation, please prepare your books, your pen, or your pencil. Baiklah anak-anak, pernahkah kalian berpikir dari mana asalnya listrik? Listrik yang kalian gunakan sehari-hari berasal dari pembangkit listrik yang dioperasikan oleh perusahaan listrik negara yang sering kita sebut PLN. Di sini ada komponen sistem tenaga listrik. Yang pertama ada pembangkit listrik, yang kedua ada transformator penaik tegangan, yang ketiga ada gardu listrik, yang keempat ada gardu distribusi, yang kelima ada trafo distribusi, yang terakhir ada konsumen, yaitu permukiman warga. Nah, kita sebagai konsumen. Bagian-bagian dalam sistem tenaga listrik sesuai dengan yang diterapkan di Indonesia. Nah, di sini mari kita konsentrasi dan fokus pada penjelasan sistem tenaga listrik. Yang pertama ada pembangkit listrik. Pembangkit listrik terjadi perubahan energi kinetik, energi dari air bergerak menjadi energi listrik oleh generator. Pembangkit listrik menghasilkan energi listrik dengan tegangan dari 11 kV sampai 24 kV. Yang kedua ada transformator penaik tegangan. Nah, listrik dinaikkan tegangannya hingga 500 kV oleh generator agar perpindahan arus listrik berlangsung dengan efisien. Nah, pembangkit listrik disalurkan melalui saluran penghantar ke transformator penaik tegangan. Yang ketiga ada gardu induk. Nah, di sini ada tiang listrik yang berukuran besar yang disebut dengan sutet. Sutet artinya saluran udara tegangan ekstra tinggi. Manfaat sutet adalah menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkitan yang jaraknya jauh menuju pusat-pusat beban, sehingga energi listrik dapat disalurkan dengan efisien. Yang keempat, ada gardu distribusi. Nah, dari sutet, listrik dialirkan ke gardu-gardu penurun tegangan seperti gardu distribusi primer. Tegangan diturunkan menjadi 220 volt oleh trafo yang berada pada gardu distribusi. Nah, trafo distribusi adalah energi listrik disalurkan melalui trafo-trafo distribusi. Satu trafo distribusi dapat menyuplai listrik ke beberapa rumah. Nah, biasanya kamu sering lihat trafo di tiang listrik yang pastinya tidak jauh dari lingkungan kamu tinggal. Nah, yang terakhir ada permukiman. Nah, ini kita sebagai konsumen. Listrik telah sampai ke rumah-rumah kita, sehingga kita dapat menggunakannya untuk menyalakan peralatan listrik. Nah, itulah bagaimana proses adanya listrik. Kita bisa menikmati di rumah, di sekolah, ataupun di luar rumah seperti di jalan. Karena setiap malam adanya cahaya penerangan yang berasal dari listrik. Papan-papan iklan yang berasal dari listrik, ya kan, yang berbentuk televisi besar. Nah, dengan begitu kita bisa merasakannya. Nah, tapi jangan lupa dengan kewajiban kita harus menggunakan listrik dengan baik. Pembahasan selanjutnya yaitu globalisasi, proses integrasi atau pembaruan internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya, kemajuan infrastruktur, gedung-gedung, transformasi, dan telekomunikasi, termasuk kemunculan telegraf dan internet, merupakan faktor utama dalam globalisasi yang semakin mendorong saling ketergantungan atau interdependensi aktivitas ekonomi dan budaya. Yang akan kita bahas adalah globalisasi di bidang ekonomi.
Bidang ekonomi merupakan suatu proses kegiatan ekonomi yang meliputi segala aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Nah, seiring perkembangannya zaman, terdapat perubahan-perubahan yang terjadi di bidang ekonomi. Nah, salah satu penyebab perubahan tersebut adalah adanya globalisasi. Globalisasi terhadap bidang ekonomi artinya agar mendapat kemudahan untuk melakukan kegiatan perdagangan antar negara melalui kegiatan ekspor dan impor. Pasti kamu tidak asing dengan kata ekspor dan impor. Ketika kamu pergi ke pusat perbelanjaan, pasti kamu sering tuh mendengar ucapan seorang pedagang yang mengucapkan kata ekspor dan impor. Nah, ekspor artinya merupakan kegiatan yang menjual produk berupa barang atau jasa ke luar negeri. Sedangkan impor merupakan kegiatan yang membeli produk berupa barang atau jasa dari luar negeri. Dan di sini ada barang yang diekspor Indonesia, sumber daya alam yang bisa dijual ke negara lain. Contohnya ada minyak bumi dengan negara tujuannya ada Filipina, Singapura, Australia, Malaysia, Jepang, dan Cina. Ada gas bumi dengan negara tujuan Singapura, Korea Selatan, Taiwan, dan Jepang. Ada tembaga dengan negara tujuan Singapura, Thailand, Cina, Korea Selatan, dan Jepang. Ada juga pakaian jadi atau pakaian siap pakai. Dengan negara tujuan biasanya ada Malaysia, ada India, dan beberapa negara lainnya. Ada kendaraan bermotor beserta spare part-nya atau bagian-bagian perangkat motor lainnya. Ada karet beserta barang-barang lain yang terbuat dari karet, misalnya ban kendaraan, motor, mobil, sepeda, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada bahan bakar mineral, ada rokok dengan negara tujuan Brunei Darussalam, dan ada semen dengan negara tujuan Filipina, Thailand, dan Cina. Dan masih banyak barang-barang yang diekspor Indonesia. Selanjutnya, barang yang diimpor Indonesia. Indonesia sendiri juga sering impor sumber daya alam. Misalnya ada beras, negara asalnya Thailand, Vietnam, Pakistan, Myanmar, India, dan negara lainnya. Makanya di Indonesia sudah booming sekali dengan nasi kebuli. Nah, nasi kebuli ini akan lebih enak jika berasnya berasal dari Pakistan ataupun dari India ataupun negara lainnya karena ukuran beras yang berbeda dengan Indonesia. Kedua ada kedelai dengan negara asal Malaysia, Argentina, Ethiopia, Ukraina, Amerika Serikat dan negara lainnya. Nah, kedelai bisa jadi digunakan untuk pembuatan kecap di negara kita. Ada bawang merah berasal dari India, Filipina, dan Thailand. Ada bawang putih yang berasal dari India, Cina, dan Vietnam. Ada lada yang biasanya berasal dari Belanda, Vietnam, dan India. Nah, ini hanya sumber daya alam. Ada juga yang elektronik seperti barang-barang yang kamu gunakan, handphone, komputer, atau ada lampu, motor, mobil, dan ada juga barang-barang tekstil seperti baju atau sepatu, dan ada juga alat elektronik lainnya seperti kamera, MP3 player, dan masih banyak yang lainnya. Tapi dengan begitu, kita jangan terlalu bangga menggunakan barang-barang impor. Karena barang produk sendiri yang ada di Indonesia juga bagus-bagus. Dengan kita menggunakan barang Indonesia, kita akan memperbaiki perekonomian yang ada di negara kita. Jadi jangan terlalu bangga kita menggunakan barang-barang luar negeri. Materi selanjutnya atau terakhir yaitu
sikap menghadapi keragaman kegiatan ekonomi. Nah, globalisasi juga mempengaruhi keragaman kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam suatu wilayah bisa terdapat kegiatan ekonomi yang sangat beragam. Nah, keberagaman kegiatan ekonomi mempengaruhi kehidupan perekonomian setiap masyarakat. Ada masyarakat yang berkecukupan dan ada juga masyarakat yang hidup dalam keterbatasan ekonomi. Meskipun seperti itu, kita tetap harus saling menghormati dan menghargai. Jika hidup berkecukupan, kita tidak boleh sombong. Kita harus tetap rendah hati dan senantiasa berbuat baik kepada siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Nah, sebaliknya, jika hidup dalam keterbatasan ekonomi, kita tidak boleh malu atau merasa iri dengan orang lain, dengan kehidupan ekonomi yang lain. Kita harus rajin belajar dan berjuang untuk memperbaiki kehidupan ekonomi keluarga dan diri sendiri. Nah, di sini kamu bisa lihat di halaman 26. Di sini sudah diisi tentang bagaimana sikap menghadapi keragaman ekonomi. Yang pertama ada industri, yaitu pengaruhnya banyak orang yang terlibat dalam bekerja. Nah, sikap yang diterapkan adalah saling menghargai. Yang kedua ada perdagangan. Pengaruh dalam lingkungan masyarakat bisa menikmati barang atau makanan yang dijual. Nah, sikap yang diterapkan saling menghargai. Terakhir ada jasa. Pengaruhnya bisa membantu orang lain dengan imbalan. Sikap yang diterapkan saling menghormati. Kalian bisa salin tabel ini di buku paket ataupun di buku tulis. Sampai sini pembahasan kita. Thank you for your attention. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua dan apa yang kita pelajari selalu kita ingat. Jangan sampai apa yang kita pahami hilang seketika. Dan di sini ada tugas untuk kalian. Kerjakan ayo berlatih halaman 22 dan ayo berlatih halaman 28. Terima kasih yang sudah menonton. Thank you for your attention. Don't forget, stay safe, stay healthy, and stay at home. Walaupun di masa-masa lockdown, PSBB, semoga tidak meredupkan semangat kita dalam belajar. Thank you. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.